Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah hutan tropis yang terletak jauh dari kehidupan manusia, seorang lelaki bertubuh kurus melangkah dengan tergesa-gesa. Tubuhnya tampak lelah, namun ia terus maju, melewati pepohonan besar yang tumbuh rapat dan rimbun. Rambutnya yang keriting berantakan, tampak sedikit basah oleh keringat dan kelembapan hutan yang selalu menempel di kulit. Hutan ini dikenal sebagai hutan buyut, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Orang-orang di desa menyebutnya begitu karena usia hutan yang sangat tua dan suasana misterius yang menyelimutinya. Pohon-pohon di sana tidak seperti pohon biasa. Batang-batangnya menjulang tinggi, begitu besar dan kokoh, selalu basah oleh embun dan hujan yang sering mengguyur tanpa ampun. Akar-akarnya merambat ke segala penjuru, seolah mencari pegangan di tanah yang lembab dan penuh rahasia. Tidak ada jalan setapak di hutan ini, memaksa siapapun yang berani masuk untuk menebas setiap tanaman yang menggantung dan menghalangi jalan. Lelaki itu, meskipun tampak lemah, terus mengayunkan goloknya, menyingkirkan rintangan di depannya. Sesekali ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mendongakkan wajahnya ke langit. Awan-awan tebal berwarna kelabu menggelayut rendah, menandakan cuaca yang tak bersahabat. Hutan tropis ini sering diselimuti kabut, dan hari itu tampak lebih suram dari biasanya. Hujan mungkin akan segera turun, membasahi setiap sudut hutan yang sudah lembab. Lelaki itu menyadari waktu yang kian menipis, dan ia harus bergerak cepat jika ingin mencapai tujuannya sebelum hujan turun. Kompas di tangannya menjadi satu-satunya penunjuk arah, dan setiap kali ia ragu, ia melihat jarum kompas itu untuk memastikan langkahnya tetap mengarah ke selatan, tempat tujuannya berada. Lelaki itu bernama Rian. Ia memutuskan untuk nekat masuk ke dalam hutan buyut demi tujuan yang sangat pribadi dan mendesak. Sudah 15 tahun lamanya ia menikah dengan Nova, namun hingga kini mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Rian merasa segala usaha yang dilakukan untuk memiliki keturunan selalu berakhir dengan kegagalan. Berbagai pengobatan medis dan alternatif sudah dijalani, namun tak satu pun berhasil. Beban yang ia rasakan semakin berat, terutama karena masyarakat di sekitarnya terus memperbincangkan ketidakmampuannya memiliki anak. Desas-desus tentang dirinya yang dianggap mandul membuat Rian malu, terutama di hadapan keluarga besar yang terus menuntut keturunan. Hingga pada suatu hari, seorang rekan kerjanya bercerita tentang sebuah pohon kemenyan di hutan buyut. Getah pohon itu, kata temannya, memiliki kekuatan ajaib yang dapat membuat seorang wanita hamil setelah mengkonsumsinya. Rekan tersebut bercerita dengan penuh keyakinan, karena istrinya sendiri berhasil hamil setelah mengkonsumsi getah pohon kemenyan yang ia ambil dari hutan itu. Rian yang putus asa memutuskan untuk mengikuti saran itu, meskipun ia tahu bahwa hutan buyut bukan tempat yang biasa didatangi orang. Langkah Rian terhenti ketika ia melihat sesuatu yang berbeda di tengah hutan lebat itu. Sebuah rumah tua berdiri di antara pohon-pohon besar. Rumah itu terlihat lusuh, seperti sudah lama ditinggalkan, namun kehadirannya di tengah hutan belantara terasa ganjil. Senyuman kecil muncul di wajah Rian. Ia teringat bahwa temannya pernah menyebutkan, pohon kemenyan yang ia cari tumbuh di depan sebuah rumah tua. Tidak banyak yang tahu tentang tempat ini, dan Rian merasa lega karena penantiannya berbuah hasil. Ia mendekati rumah itu dengan hati-hati, matanya berkeliling memeriksa keadaan sekeliling. Dan benar saja, di depan rumah itu berdiri sebuah pohon kemenyan yang tinggi, dengan batangnya yang tebal dan berkilau basah oleh embun. Rian segera melepas tas gendong yang sedari tadi terasa berat di punggungnya. Sepatunya pun ia lepaskan, agar memudahkannya memanjat batang pohon kemenyan itu. Pohon tersebut sangat licin, dan Rian harus berhati-hati dalam setiap gerakannya. Ia mengayunkan golok kecil untuk menebas dahan-dahan kecil yang menghalangi jalannya menuju batang utama. Setelah menemukan posisi yang tepat, ia mulai melukai batang pohon itu perlahan-lahan, menggoreskan sayatan demi sayatan dengan harapan getah kemenyan akan segera keluar. Namun, Rian tahu, getah itu tidak akan langsung muncul begitu saja. Ia harus menunggu. Keringat membasahi dahinya, namun Rian tidak berhenti. Golok kecilnya bekerja dengan telaten, sampai ia merasa sudah cukup menyayat batang tersebut. Menyadari bahwa getah pohon kemenyan itu baru akan keluar setelah beberapa waktu,
Rian memutuskan untuk bermalam di rumah tua yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Rumah itu tampak sangat tua dan usang. Dinding-dindingnya sudah dirambati oleh tanaman liar, lantainya dipenuhi debu dan kotoran, sementara pintu depan yang pernah ada sudah lama hilang. Rian melangkah masuk dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut ruangan yang penuh dengan sisa-sisa perabot kayu yang hancur. Rumah ini jelas sudah lama ditinggalkan, namun ada sesuatu yang aneh. Di halaman belakang, ia menemukan sebuah sumur dengan katrol yang masih terlihat baru. Rian menduga bahwa mungkin temannya yang pernah datang ke sini sebelumnya telah memperbaiki alat itu. Setelah berkeliling di dalam rumah, Rian memilih tempat untuk beristirahat. Ia menyingkirkan daun-daun kering yang berserakan di lantai menggunakan kakinya. Setelah cukup bersih, ia mengeluarkan tikar kecil dari dalam tasnya, lalu membentangkannya di atas lantai yang dingin. Ia berbaring, menggunakan tas gendongnya sebagai bantal, mencoba merilekskan tubuh yang letih. Hari itu terasa sangat panjang dan melelahkan, namun Rian berharap perjuangannya akan berbuah manis esok hari, ketika getah kemenyan itu akhirnya bisa ia ambil. Saat malam merambat dan kegelapan menyelimuti hutan, Rian tertidur. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara yang tidak dikenalnya. Bukan suara hewan liar atau serangga, melainkan suara yang lebih manusiawi. Rian mendengar bunyi katrol sumur di halaman belakang rumah itu, seperti ada seseorang yang sedang menimba air. Ia terjaga dengan hati berdebar, merasa cemas namun penasaran. Dengan cepat, ia merogoh senter dari dalam tasnya dan memutuskan untuk memeriksa suara tersebut. Saat cahaya senter menyorot ke arah sumur, Rian terkejut melihat seorang nenek tua sedang menimba air dengan tenang, seolah kehadiran Rian tidak berarti apa-apa baginya. Nenek itu tetap diam, tanpa sedikit pun menoleh pada Rian yang berdiri di dekatnya. Suara dari katrol sumur terdengar sangat nyaring, bergema di dalam keheningan malam hutan yang gelap. Dentingannya meresap dalam telinga Rian, menimbulkan perasaan tidak nyaman, seakan-akan suara itu menyeret rasa ngilu yang menusuk. Namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Rian mendekati nenek tua yang terlihat sibuk menimba air, perlahan namun pasti. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya lebih dekat, meskipun hatinya mulai diliputi keraguan. Sejenak, Rian mencoba berkomunikasi dengan sopan, berharap bahwa nenek itu adalah seorang penghuni hutan yang biasa saja, yang mungkin tinggal di sekitar sana. Namun, tidak ada jawaban. Nenek tersebut tetap fokus pada timbanya, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda bahwa ia menyadari kehadiran Rian. Rian melanjutkan pertanyaannya, mencoba mengajak bicara dengan lembut, berharap suara lembutnya akan mengusir rasa dingin yang mulai menjerat pikirannya. Tapi langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Aroma aneh menyeruak di udara, sebuah aroma kemenyan yang begitu kuat, menyusup masuk ke dalam hidungnya hingga membuatnya mengernyit. Perasaannya menjadi semakin tidak nyaman, dan tanpa sadar, ia memutar tubuhnya untuk melihat ke belakang. Betapa terkejutnya Rian ketika pandangannya menangkap sosok-sosok lelaki yang duduk bersila di ruang tengah rumah tua itu. Mereka semua tampak diam, tidak bergerak, namun wajah-wajah mereka memunculkan kengerian yang luar biasa. Wajah-wajah itu, yang semuanya menyerupai wajahnya sendiri, membuat Rian terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan mulai melanda Rian. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar, dan ia menyadari bahwa ini bukanlah hal biasa. Ini adalah gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa hutan buyut menyimpan misteri-misteri yang mungkin akan mengganggu misinya. Semua orang di desanya tahu bahwa tempat ini adalah sarang dari hal-hal gaib. Kini, di hadapan semua keanehan yang terjadi, Rian merasa bahwa keselamatannya berada dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlutut, merendahkan diri di hadapan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Kepalanya tertunduk dalam, keringat mengucur deras dari wajahnya yang penuh ketakutan. Dalam hati ia memohon ampun, mengakui bahwa dirinya hanya berniat mengambil getah pohon kemenyan itu demi keluarganya. Ia tidak bermaksud mengganggu keseimbangan dunia gaib yang mungkin terjaga di hutan ini. Kepalanya mulai terasa pusing, dan tubuhnya yang sebelumnya penuh energi kini terasa berat dan lemas. Tanpa daya, Rian terkapar di lantai, napasnya tersengal-sengal. Pandangannya mulai kabur,
sebelum akhirnya kesadarannya hilang sama sekali, membiarkan dirinya terhanyut dalam kegelapan yang menelan malam. Ketika fajar menyingsing, Rian terbangun. Cahaya matahari yang lembut menembus sela-sela pepohonan hutan, memberikan kehangatan yang kontras dengan kedinginan malam sebelumnya. Rian bangkit dengan tergesa-gesa, rasa pusing masih terasa di kepalanya. Ingatannya tentang kejadian aneh malam itu masih membekas, namun yang ada dalam pikirannya saat itu hanya satu hal, pohon kemenyan. Dengan langkah cepat, ia menuju ke tempat pohon itu berada. Rasa lega menyelimutinya ketika melihat bahwa getah pohon kemenyan yang ditunggu-tunggunya telah mengkristal, menempel di batang pohon. Tanpa membuang waktu, Rian mengeluarkan pisau kecil dari tasnya dan mengikis getah itu dengan hati-hati, memastikan ia mengumpulkan semuanya. Setelah memasukkannya ke dalam tas, Rian tidak berpikir panjang lagi. Ia harus segera keluar dari hutan ini dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, tanpa membuang waktu, Rian segera menggerus getah kemenyan tersebut hingga menjadi bubuk halus. Ia kemudian mencampurnya ke dalam segelas air hangat, berharap bahwa ramuan ini akan menjadi kunci bagi kehamilan istrinya. Bayangan tentang keturunan yang selama ini mereka dambakan terus menghantui benaknya, membangkitkan harapan yang hampir ia kubur selama bertahun-tahun. Nova, istrinya, sedang duduk santai di kamar sambil menonton televisi ketika Rian menghampirinya dengan segelas air di tangan. Rian tidak mengatakan yang sebenarnya, namun ia meyakinkan Nova bahwa minuman tersebut adalah ramuan herbal yang dapat membantu mempercepat kehamilan. Tanpa ragu, Nova menuruti suaminya dan meminum air tersebut sampai habis. Beberapa hari kemudian, keajaiban benar-benar terjadi. Nova mulai merasakan mual-mual yang tidak biasa, sebuah tanda awal kehamilan. Ketika mereka memeriksakan diri ke dokter, hasilnya menunjukkan bahwa Nova benar-benar hamil. Perasaan bahagia meluap di hati Rian. Ia memeluk istrinya erat-erat, merasa sangat bersyukur karena harapannya selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Kabar tentang kehamilan Nova segera tersebar di antara keluarga dan teman-teman mereka. Semua orang ikut merasakan kebahagiaan yang besar, menanti kelahiran anak yang dinantikan selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Memasuki bulan ke-8, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perut Nova yang membesar selama kehamilan tiba-tiba saja mengempis dalam semalam. Panik dan bingung, Nova menangis histeris, tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Rian, yang sama terkejutnya, berusaha menenangkan istrinya meskipun dirinya sendiri tidak mampu memahami kejadian ini. Ketika mereka berencana untuk segera pergi ke dokter, sesuatu yang lebih aneh lagi muncul di halaman rumah mereka. Sebatang pohon kemenyan tiba-tiba tumbuh di sana, tepat di depan rumah, persis seperti pohon yang pernah Rian lihat di hutan buyut. Keanehan ini membuat Rian merasa ngeri. Nova pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada pohon kemenyan yang tiba-tiba muncul begitu saja di halaman rumah mereka? Pohon itu tampak identik dengan yang ada di hutan, dengan batangnya yang tebal dan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Rian mencoba menjelaskan kepada Nova bahwa ini adalah pohon kemenyan, namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ketika mereka membawa Nova ke dokter, hasil pemeriksaan semakin membuat mereka bingung. Jabang bayi yang selama ini mereka nantikan seolah lenyap tanpa jejak, seperti ada kekuatan misterius yang mengambilnya dari rahim Nova. Malam demi malam Nova terus menangis. Kesedihan yang ia rasakan begitu mendalam, hingga membuatnya kadang melamun sendirian di jendela kamar. Rian merasa tak berdaya melihat istrinya begitu terpukul. Ia juga mencoba menebang pohon kemenyan yang tiba-tiba tumbuh di halaman mereka, namun batang pohon tersebut begitu keras, seperti baja yang tidak bisa dihancurkan. Setiap usaha yang ia lakukan untuk menyingkirkan pohon itu berakhir dengan kegagalan. Rian mulai yakin bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa. Kenangan akan peristiwa gaib di hutan buyut kembali menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika Nova sudah tertidur, Rian mendengar suara nyanyian dari halaman rumah. Suara perempuan yang lembut menyanyikan lagu Nina Bobo membuat bulu kuduknya meremang. Ia heran, siapa yang bisa bernyanyi di tengah malam seperti ini? Ia dengan hati-hati mendekati jendela, mengintip melalui celah tirai. Namun, tidak ada siapapun di luar sana. Pohon kemenyan masih berdiri tegak, namun halaman rumahnya kosong.
Rian merasa lega, tetapi hanya sejenak. Suara nyanyian itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang dibalut ketakutan, Rian memberanikan diri keluar dari rumah. Ia melangkah pelan di bawah cahaya bulan, matanya mencari-cari sosok yang mungkin bersumber dari suara itu. Tapi yang ia temukan justru lebih mengerikan. Di bawah pohon kemenyan, ia melihat helaian rambut panjang terserak di tanah. Rambut itu begitu panjang, tergeletak seperti jejak yang ditinggalkan oleh sesuatu. Saat Rian mendongak ke atas, terkejutlah ia melihat sesosok kuntilanak duduk di atas dahan pohon, menggendong bayi kecil di pelukannya. Rian langsung berteriak dan lari masuk ke dalam rumah, tubuhnya gemetar ketakutan. Nova tersentak dari tidurnya ketika mendengar suara teriakan yang keluar dari mulut Rian. Ia merasa cemas dan segera bangun, rasa khawatir jelas tergambar di wajahnya yang lelah. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran akan apa yang terjadi pada suaminya, terutama setelah mengalami berbagai kejadian aneh belakangan ini. Rian, yang masih dalam keadaan tegang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, napasnya terdengar berat dan peluh mengalir di dahinya. Ia tahu Nova sedang menatapnya, penuh tanda tanya. Meskipun tubuhnya masih gemetar, Rian berusaha menunjukkan ketenangan di hadapan istrinya, berusaha menyembunyikan rasa takut yang terus menghantuinya. Di tengah kebingungannya, Nova mulai merasa ada sesuatu yang aneh di luar sana. Hatinya penasaran. Ketika ia mendekat ke jendela, tangannya perlahan membuka tirai yang menghalangi pandangannya keluar rumah. Dan saat itulah, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di bawah sinar bulan, tampak seorang wanita berdiri diam di dekat pohon kemenyan yang sejak awal membawa banyak keanehan. Sosok itu memandang langsung ke arah Nova, seolah-olah menyadari kehadirannya di balik jendela. Namun, yang membuat Nova lebih terkejut adalah bahwa wanita itu tidak tampak seperti manusia biasa. Wajahnya pucat dengan senyum aneh yang menghiasi bibirnya. Di pelukannya, terlihat jelas seorang bayi, membuat pemandangan itu semakin mencekam. Saat Nova kembali ke tempat tidur dengan tubuh yang gemetar, suara tangisan bayi tiba-tiba menggema di seantero halaman rumah. Tangisan itu terdengar sangat jelas, meskipun sumbernya tampak berasal dari dalam pohon kemenyan yang kini berdiri dengan angkuhnya di halaman rumah. Tangisan itu tidak berhenti, bahkan semakin keras, menarik perhatian warga yang tinggal di sekitar rumah Rian dan Nova. Mereka berbondong-bondong datang, berkumpul di halaman, penasaran akan asal suara misterius tersebut. Orang-orang mulai mengeluarkan berbagai dugaan, dan desas-desus tentang kehadiran sesuatu yang tak kasat mata mulai tersebar di antara mereka. Ketika kerumunan semakin ramai, beberapa di antara mereka mulai memberanikan diri untuk mendekat ke pohon kemenyan. Mereka berusaha mencari sumber suara yang jelas terdengar, seolah-olah ada kehidupan yang tersembunyi di balik kulit keras batang pohon tersebut. Beberapa orang bahkan mencoba menyentuhnya, menempelkan telinga mereka untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Desakan dan saran untuk menebang pohon itu semakin gencar terdengar dari mulut warga. Banyak yang yakin bahwa di dalam batang pohon itu ada sesuatu yang hidup, mungkin bayi, atau mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan. Rian yang sudah merasa terpojok dengan situasi itu akhirnya menyerah pada desakan warga. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain menebang pohon tersebut. Bagaimanapun, ia tidak bisa membiarkan suara tangisan yang terus-menerus mengganggu ketenangan rumahnya. Ketika seorang warga dengan sigap menebaskan goloknya ke batang pohon kemenyan, semua orang yang menyaksikan terpana. Betapa tidak, kali ini pohon yang begitu keras itu mulai terkupas, memperlihatkan sesuatu yang aneh di dalamnya. Perlahan, bagian dalam batang pohon mulai terbuka, menampilkan kulit seorang bayi yang halus, seperti terjebak di dalam pohon tersebut. Tangannya yang kecil tampak bergerak-gerak, menandakan kehidupan yang selama ini tersembunyi di dalam batang pohon. Kehadiran bayi itu membuat semua orang terpana. Mereka berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam batang pohon kemenyan itu tersimpan seorang bayi, apalagi dengan tali ari-ari yang masih melekat di tubuhnya. Wajah-wajah di sekitar Rian dipenuhi kebingungan dan keheranan. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana mungkin seorang bayi bisa berada di dalam pohon. Di tengah keramaian, Rian tiba-tiba teringat pada rekannya, Farhan, yang sebelumnya pernah mengalami sesuatu yang serupa.
Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke dalam rumah untuk menghubungi temannya itu, berharap mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Rian berbicara dengan Farhan, berharap mendapatkan penjelasan. Ternyata, Farhan pun mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Bayi yang ia miliki juga lahir dari pohon kemenyan. Farhan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang harus diterima dan disyukuri, meski kejadian tersebut tidak masuk akal. Rian terdiam, menyadari bahwa tidak ada pilihan lain baginya selain menerima kenyataan ini. Namun, ia tidak bisa menyingkirkan rasa aneh yang terus menghantuinya. Bagaimana mungkin ia bisa menerima bahwa anaknya lahir dari sebuah pohon? Setelah pohon itu ditebang dan bayi perempuan ditemukan, Rian dan Nova memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah menjalani berbagai tes, terbukti bahwa bayi itu memang anak mereka. Rasa syukur bercampur kebingungan terus mengiringi hari-hari mereka bersama bayi yang akhirnya mereka namai Ranting. Nama itu dipilih untuk menggambarkan asal-usul yang tidak biasa dari sang bayi, lahir dari dalam sebatang pohon kemenyan yang penuh misteri. Meskipun Ranting masih bayi, Rian ingin membiasakan anaknya tidur di kamar terpisah agar tidak tumbuh menjadi anak yang terlalu manja. Namun, pada suatu malam, Rian terbangun dengan perasaan haus yang sangat. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur untuk mencari air. Saat melintasi kamar Ranting, sesuatu menarik perhatiannya. Pintu kamar anaknya yang seharusnya tertutup kini terbuka sedikit. Rasa ingin tahunya mendorong Rian untuk mendekat. Dan ketika ia mengintip ke dalam, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di dalam kamar yang sepi itu, keranjang tidur Ranting tampak bergerak perlahan, berayun-ayun seperti ada yang menggerakkannya. Rian berdiri kaku di depan kamar Ranting, ragu-ragu untuk melanjutkan langkahnya ke dapur. Kecurigaannya semakin besar ketika keranjang tidur bayi itu terus berayun pelan, tak mungkin disebabkan oleh angin karena semua jendela tertutup rapat. Perlahan, Rian mengintip lebih dekat, memastikan tidak ada apapun yang menyentuh keranjang tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya untuk bergerak. Saat ia hanya tinggal selangkah lagi dari keranjang, tiba-tiba ayunan itu berhenti dengan sangat mendadak, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Jantung Rian berdegup kencang, napasnya mulai tidak beraturan. Dengan hati-hati, ia menunduk untuk melihat ke dalam keranjang. Kelegaannya langsung terasa ketika melihat bayinya, Ranting, yang masih tertidur pulas tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda terganggu oleh gerakan aneh keranjangnya. Namun, saat Rian membalikkan tubuhnya, hendak meninggalkan kamar, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Keranjang itu kembali berayun, kali ini dengan lebih keras hingga terdengar bunyi berdenyut dari lantainya. Rian terkejut, menghentikan langkahnya, dan dengan enggan menoleh kembali. Di hadapannya, berdiri sosok menyeramkan, kuntilanak, berdiri di samping keranjang tidur Ranting. Wanita berambut panjang dengan wajah pucat itu tampak mengayunkan keranjang dengan lembut, seolah-olah menenangkan bayi yang ada di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Rian segera berlari keluar kamar, napasnya tersengal-sengal, dan langsung membangunkan Nova. Nova, yang masih setengah terlelap, tersentak kaget ketika Rian mengguncangkan tubuhnya dengan keras. Ia mendengar suaminya berbicara terbata-bata, menyebutkan kehadiran kuntilanak di kamar anak mereka. Dengan rasa panik, mereka berdua bergegas menuju kamar Ranting untuk memeriksa. Namun, begitu mereka tiba, sosok mengerikan itu sudah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah-olah semuanya hanya ilusi. Nova langsung menggendong bayinya dengan erat, hatinya penuh ketakutan dan keengganan untuk membiarkan Ranting tidur terpisah lagi. Sejak malam itu, Ranting selalu tidur bersama kedua orang tuanya, dan meski mereka tidak menyadarinya, kuntilanak itu terus datang setiap malam, mengayunkan keranjang bayi Ranting dengan perlahan saat mereka tertidur lelap. Kehidupan keluarga Rian dan Nova berjalan cukup tenang, meskipun dihantui oleh kehadiran makhluk gaib. Hingga tiba suatu malam, ketika usia Ranting tepat 6 tahun, datang tragedi yang tidak pernah mereka duga. Malam itu, sebuah kelompok perampok yang kejam menyusup ke lingkungan tempat tinggal mereka. 4 orang pria berhasil menghabisi nyawa 2 orang warga yang sedang ronda malam. Tujuan utama mereka adalah rumah Rian,
yang dianggap paling kaya di antara warga sekitar. Dengan licik, para perampok memanjat pagar rumah dan dengan cekatan membobol pintu utama. Saat mereka berhasil memasuki kamar Rian dan Nova, kejahatan mereka semakin nyata. Tanpa belas kasihan, salah seorang perampok menghantam kepala Rian dengan sebuah palu besar, membuatnya terjatuh dan tak berdaya di lantai. Darah mengalir dari luka di kepalanya, tetapi ia masih hidup, meski hanya dengan sisa-sisa tenaga. Nova mencoba berteriak, namun seorang perampok lain dengan cepat mencekik lehernya, membuatnya meronta dan kehilangan napas. Nova tewas dengan mata yang masih terbuka lebar, menunjukkan kengerian yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Ranting terbangun dari tidurnya karena suara gaduh. Seorang perampok dengan kejam menggendong tubuh kecilnya, membekap mulutnya dengan lakban, dan mengikat kedua tangan mungilnya. Anak itu hanya bisa meronta tanpa daya, air matanya mengalir deras di pipinya. Keempat perampok dengan rakus menggeledah seluruh kamar, merampas semua barang berharga yang bisa mereka temukan. Uang, perhiasan, dan handphone, semua dirampas tanpa ampun. Salah satu dari mereka kemudian bertanya dengan dingin, "Anak ini kita apakan?" Pertanyaan itu disambut dengan kebisuan yang mencekam, sementara perampok lain tanpa ragu menjawab, "Bunuh saja." Pada saat itulah, Rian yang masih tersisa nyawanya, memohon dengan suara parau agar anaknya tidak dibunuh. Namun, permohonannya tidak dihiraukan. Sang perampok kembali menghantam kepala Rian dengan palu hingga akhirnya hidupnya terenggut dengan cara yang sangat brutal. Keheningan malam berubah menjadi pagi yang mencekam. Warga yang datang untuk memeriksa kondisi rumah Rian dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di dalamnya. Keempat perampok ditemukan tewas dengan cara yang sangat sadis. Isi perut mereka terurai, darah menggenangi lantai rumah, dan tubuh mereka terkapar tanpa nyawa. Di antara mayat-mayat itu, berdiri Ranting. Wajahnya dipenuhi bercak darah, dan ia terlihat terpana, seperti tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Berita tentang kematian tragis Rian dan Nova, serta keselamatan Ranting yang ajaib, menyebar dengan cepat. Warga berkumpul, tak percaya akan peristiwa mengerikan itu. Namun, mereka juga bingung, siapa yang bisa melakukan pembunuhan keji terhadap para perampok tersebut? Ranting, yang masih sangat muda, tampak seperti korban tak berdosa yang selamat dari tragedi mengerikan itu. Setelah kematian orang tuanya, Ranting sementara diasuh oleh Pak Sunario, ketua RT setempat. Pak Sunario telah berusaha menghubungi keluarga besar Ranting, namun yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya ingin mengurus anak itu, keluarga besar Rian dan Nova malah memperebutkan harta peninggalan orang tuanya. Mereka dengan licik menjual rumah Rian tanpa memberitahu Pak Sunario, meninggalkan Ranting tanpa hak atas apa yang seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain, Pak Sunario dan keluarganya mulai kewalahan. Ia memiliki 6 anak sendiri yang harus diurus dan dibiayai. Merawat Ranting menjadi beban yang terlalu berat bagi mereka. Setelah 3 bulan tinggal di rumah Pak Sunario, akhirnya diputuskan untuk membawa Ranting ke kantor kelurahan, di mana mereka akan mencari solusi terbaik untuk anak itu. Setelah berdiskusi panjang, diputuskan bahwa Ranting akan dibawa ke panti asuhan. Pada hari itu, Ranting mengemasi barang-barangnya. Pak Sunario menggendong tas besar berisi pakaian, sementara Ranting hanya membawa boneka kelinci kesayangannya. Mereka naik angkot menuju panti asuhan, meninggalkan rumah lama yang kini dimiliki oleh orang lain. Ranting menatap keluar jendela angkot, memperhatikan rumah itu semakin menjauh, dan air mata mengalir di pipinya, menandai perpisahan terakhir dengan kenangan masa kecilnya yang penuh duka. Ranting berdiri dengan perasaan campur aduk di depan gerbang panti asuhan. Di depannya, gerbang tua yang pernah dilapisi cat hijau kini memudar, menandakan berlalunya waktu. Cat yang dulu berkilau kini tampak lusuh, berguguran di beberapa bagian, memperlihatkan lapisan logam yang mulai berkarat. Engsel pintu gerbang itu juga sudah termakan usia, menghasilkan bunyi berderit yang melengking setiap kali disentuh. Di balik gerbang, halaman panti yang cukup luas tampak hidup dengan kegembiraan anak-anak yang berlarian ke sana kemari, bermain dengan riang. Beberapa di antara mereka bermain ayunan yang berderit pelan, bola plastik yang melambung di udara, serta permainan lompat tali yang melingkar dan melilit kaki mereka. Namun,
Di tengah kebisingan dan tawa itu, perasaan takut menggelayut dalam dada Ranting. Pemandangan yang semestinya memancing rasa bahagia justru membuatnya semakin menciut. Hatinya berbisik bahwa ia masih lebih ingin tinggal bersama keluarga Sunario, yang walaupun sederhana, selalu membuatnya merasa aman. Di tengah keramaian anak-anak yang bermain, perasaan Ranting semakin tenggelam dalam kegelisahan. Pak Sunario, yang selama ini mengurusnya dengan penuh kasih, menyadari kekakuan dalam diri Ranting. Ia mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut, berharap agar Ranting bisa melihat kebaikan di balik keramaian itu. Namun, ketakutan yang menghantui pikiran Ranting terlalu kuat, memagutnya dalam kebisuan. Wajahnya pucat, dan matanya menghindari pandangan anak-anak yang berlarian, seakan mengunci diri dalam cangkang perlindungannya sendiri. Dari kejauhan, seorang perempuan parubaya tampak melangkah perlahan mendekati mereka. Tubuhnya agak gemuk, rambut sebahunya terlihat hitam pekat, mungkin disemir untuk menyembunyikan uban. Dengan senyum ramah yang terpancar dari bibirnya, perempuan itu menyapa Ranting. Senyuman itu tampak hangat, namun bagi Ranting, pandangan penuh kewaspadaan yang terpatri di matanya tak segera mencair. Perempuan itu adalah Bu Ida, salah satu pengurus panti asuhan yang bertanggung jawab mengurus anak-anak yang tinggal di sana. Pak Sunario kemudian memperkenalkan Ranting kepada Bu Ida, mengisahkan sedikit tentang keadaannya. Meskipun dengan hati berat, Pak Sunario menjelaskan bahwa Ranting harus tinggal di panti karena situasi keuangan yang tidak memungkinkan dirinya untuk merawat Ranting lebih lama. Ucapan itu terasa berat di bibirnya, namun lebih berat lagi di hati Ranting yang mendengar bahwa ia akan ditinggalkan di tempat asing ini. Dalam hatinya, Ranting hanya bisa berteriak dalam diam, bertanya-tanya mengapa ia harus meninggalkan kenyamanan dan rasa aman yang diberikan Pak Sunario. Meski demikian, Pak Sunario merasa lega ketika Bu Ida menyatakan bahwa Ranting berada di tempat yang aman dan terjamin. Ia berharap, dengan tinggal di sini, Ranting bisa tumbuh dengan baik, walaupun tanpa keluarga dekat di sisinya. Dengan langkah yang lamban, Bu Ida mengajak Ranting dan Pak Sunario melewati halaman yang ramai. Beberapa anak yang sedang bermain menghentikan aktivitasnya sejenak, memperhatikan kedatangan Ranting dengan penuh rasa ingin tahu. Tatapan mereka seperti belati bagi Ranting, yang semakin merasa tidak nyaman. Di tengah kerumunan itu, ia hanya bisa memeluk erat boneka kelinci putihnya, satu-satunya benda yang masih menghubungkannya dengan masa lalu yang indah bersama keluarganya. Sambil melangkah, Ranting sempat memperhatikan sebuah pohon mangga besar yang sedang berbuah lebat. Beberapa buahnya sudah jatuh ke tanah, terlalu matang untuk tetap menggantung di dahan. Momen sederhana ini membuat Ranting kembali mengingat rumahnya, di mana buah mangga seringkali ia petik bersama ibunya. Setibanya di kantor panti asuhan, suasana menjadi sedikit lebih tenang. Bu Ida dengan cekatan menyerahkan sebuah formulir yang harus diisi oleh Pak Sunario. Dengan penuh ketelitian, Pak Sunario mengisi setiap kolom formulir itu, melengkapi data diri Ranting dengan kartu keluarganya yang ia bawa. Setelah selesai, Bu Ida mengeluarkan sebuah paket besar yang terbungkus plastik rapi, berisi segala keperluan dasar yang akan dibutuhkan Ranting selama tinggal di asrama. Dalam paket itu, tersimpan berbagai barang seperti alat mandi, pakaian muslim, sepatu, sandal, serta seragam sekolah. Meski semua kebutuhan tersebut sudah dipersiapkan dengan baik, Ranting tetap terdiam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada sedikit pun rasa antusias dalam dirinya, seolah harapan sudah menghilang dari pandangannya. Setelah administrasi selesai, Bu Ida memutuskan untuk menunjukkan kamar yang akan menjadi tempat tidur baru Ranting. Mereka melangkah melalui koridor yang penuh dengan anak-anak kecil yang berlarian riang. Di sepanjang jalan, keramaian itu semakin menegaskan perasaan keterasingan Ranting. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kamar besar dengan deretan tempat tidur bertingkat yang berjejer rapi. Di lantai kamar, 3 anak kecil sedang asyik bermain bola bekel, mengabaikan kehadiran Ranting yang baru saja tiba. Bu Ida menunjuk sebuah ranjang bertingkat yang terletak di samping jendela. Ranjang itu akan menjadi tempat tidur Ranting. Di atasnya, tidur seorang anak bernama Intan, yang tampaknya sudah lama menghuni panti ini. Meski diperkenalkan dengan Intan, Ranting hanya bisa merespon dengan lirih, tanpa keberanian untuk berinteraksi lebih lanjut. Anak perempuan yang tampak pucat itu tidak terlihat antusias,
Namun mungkin kedatangan Ranting akan membawa sedikit perubahan dalam kehidupan monoton di panti ini. Setelah memastikan semuanya beres, Pak Sunario menyampaikan harapannya agar Ranting bisa bertahan dan sukses di tempat baru ini. Ia mengucapkan selamat tinggal, memastikan bahwa ia akan sering menjenguk Ranting. Namun meski mendengar janji tersebut, hati kecil Ranting masih dipenuhi ketakutan akan kesendirian yang akan ia hadapi. Setelah mengantar Pak Sunario hingga ke gerbang, Ranting menyaksikan angkot yang membawa pria baik itu perlahan menjauh, meninggalkannya di tempat yang penuh dengan wajah-wajah baru, namun terasa begitu asing. Malam pun tiba, dan semua anak mulai masuk ke kamar masing-masing. Ranting segera berbaring di tempat tidurnya, mencoba menghangatkan diri dengan selimut dan memeluk boneka kelinci yang menjadi satu-satunya peninggalan dari ibunya. Meski matanya mulai terasa berat, bayangan kehangatan keluarga yang telah hilang terus menghantui pikirannya. Namun, ketenangan malam itu segera pecah ketika Bu Ida datang dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Tanpa peringatan, ia menarik Ranting dari tempat tidurnya, memindahkannya ke gudang kecil yang gelap dan lembab. Di sana, hanya ada kasur lantai yang berbau apek dan bantal yang sudah usang. Ranting merasa lelah, tubuhnya terbaring di atas kasur itu, sementara udara penuh debu membuatnya terbatuk sesekali. Dari sudut ruangan, sekelebat bayangan kuntilanak yang memandanginya membuat suasana semakin mencekam. Kini, di tempat yang seharusnya menjadi rumah baru, Ranting merasa lebih terasing dan ketakutan dibanding sebelumnya. Di pagi hari yang masih diselimuti kabut, suara ketukan pada pintu gudang tempat Ranting tidur memecah kesunyian. Dalam keadaan mengantuk yang belum sepenuhnya hilang, Ranting bangkit dari tempat tidurnya yang sederhana dan membuka pintu dengan lambat. Di ambang pintu, berdiri Intan, seorang gadis yang usianya hanya 1 tahun lebih tua dari Ranting. Wajah Intan yang sering tampak datar dan pucat, kali ini membawa sepiring nasi dan tempe goreng. Ia mengulurkan piring tersebut dengan ekspresi yang tidak berubah, sementara Ranting masih mengucek matanya dan belum sepenuhnya terjaga menerima makanan itu. Tanpa kata-kata panjang lebar, Intan meninggalkan piring di lantai dan segera beranjak pergi. Gerakannya yang khas, berjingkrak-jingkrak dengan rambutnya yang terikat dalam kunciran bergetar lembut, memberi kesan ceria yang kontras dengan suasana pagi yang tenang. Ranting, setelah mengambil piring tersebut, duduk di lantai sempit gudang dan mulai menyantap makanan. Meskipun rasanya terasa aneh di lidahnya, perutnya yang lapar memaksanya untuk melanjutkan makan. Boneka kelinci yang selalu dia peluk menemani saat makan. Namun, sebelum Ranting sempat menghabiskan makanannya, suara keras memanggil namanya. Pintu gudang terbuka paksa dengan suara berderak yang mengganggu ketenangan pagi. Bu Ida, yang wajahnya kini tampak sangat berbeda dari kesan pertama kali Ranting melihatnya, sekarang terlihat lebih galak, bengis, dan judes, menghadapi Ranting dengan tatapan tajam. Suaranya yang membentak dan nada yang tinggi membuat suasana semakin tegang. Bu Ida, tanpa memberikan kesempatan bagi Ranting untuk menjelaskan atau berpendapat, langsung menarik lengan Ranting dengan paksa. Boneka kelinci yang menjadi teman setia Ranting jatuh di lantai. Ranting dengan cepat berusaha meraih bonekanya, namun tarikan Bu Ida jauh lebih kuat dan tanpa kompromi. Ia membawa Ranting ke toilet umum yang bau dan kotor, tempat di mana beberapa anak lainnya, 2 gadis dan seorang laki-laki, sedang sibuk membersihkan. Ruangan yang pengap dan terisolasi dari sinar matahari ini hanya diterangi oleh lampu 5 watt yang redup di setiap toilet, menciptakan suasana yang semakin suram. Ketiga anak yang sedang bekerja dengan sikat-sikat pembersih, sesekali menoleh dengan wajah ketakutan ke arah Bu Ida, tanpa sudah terbiasa dengan perlakuan kasar dan tanpa belas kasihan dari wanita tersebut. Mereka mengetahui dengan jelas bahwa Bu Ida tidak segan-segan memarahi dan memperlakukan anak-anak yang dianggapnya tidak berguna dengan keras. Bu Ida, setelah melemparkan perintah dengan nada yang memerintah, tidak menunggu jawaban. Ia membalikkan badan dan pergi meninggalkan Ranting di hadapan toilet yang bau dan menjijikan. Ranting berdiri di sana, merasakan aroma yang menusuk hidungnya, dan dengan berat hati, ia mengambil sikat yang tergeletak di lantai toilet. Setelah mengguyurkan air ke lantai, ia mulai menggosok dengan sisa tenaga yang ada. Tanpa diduga, Iqbal, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang tampaknya sudah menyelesaikan tugasnya, mendekati Ranting dan menawarkan bantuannya. Iqbal, yang terlihat lelah namun berusaha membantu,
menyatakan bahwa jika tidak ada kerabat yang memberikan uang kepada Bu Ida, mereka semua akan terus disuruh melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Ranting menerima tawaran Iqbal tanpa banyak bicara, hanya memandang Iqbal yang sibuk. Saat Iqbal bertanya tentang nama Ranting, dia dengan cepat memperhatikan bahwa tawa Iqbal berhenti ketika melihat ekspresi datar Ranting yang tidak menganggap gurauan itu lucu. Tak lama setelah itu, Yunisa, seorang anak perempuan yang juga sedang membersihkan toilet, menyapa Ranting dari belakang dan menawarkan roti yang ia miliki. Iqbal yang semangat langsung meminta bagian, dan Paula, yang muncul dari pintu toilet lain, ikut bergabung dalam makan roti. Yunisa, dengan penuh rasa lapar, mengaku bahwa roti-roti tersebut dia curi dari kamar Bu Ida karena persediaan makanan di dapur umum telah habis. Mereka dengan lahap menikmati roti tersebut, tetapi kebahagiaan mereka segera terganggu oleh kemunculan Bu Ida yang tiba-tiba dengan nada tinggi memanggil nama Ranting. Melihat roti-roti yang berserakan di lantai, Bu Ida langsung menuduh bahwa roti yang hilang adalah miliknya dan menuntut pengakuan dari semua anak yang ada di sana. Ketegangan semakin meningkat ketika Bu Ida mengancam akan mengurung mereka semua di toilet jika tidak ada yang mengaku. Yunisa, yang ketakutan, akhirnya mengangkat tangannya dengan ragu. Reaksi Bu Ida sangat cepat dan brutal. Ia mengayunkan tangannya ke wajah Yunisa, dan dalam sekejap, Yunisa terjatuh ke lantai yang basah dengan darah mengalir dari hidungnya. Dengan kejadian yang begitu mengerikan, Yunisa dinyatakan tewas, dan suasana panti asuhan menjadi sangat kacau. Kematian Yunisa memicu kepanikan di kalangan pengurus panti asuhan, termasuk Pak Manto, ketua yayasan yang menjadi sangat cemas. Bu Ida, dengan kecerdikan liciknya, mengancam setiap anak yang menyaksikan kejadian itu untuk tetap diam dan memberikan kesaksian palsu bahwa kematian Yunisa adalah kecelakaan semata. Namun, saat kepala yayasan melakukan interogasi, Ranting dengan tegas menunjuk Bu Ida sebagai pelaku. Dia pembunuhnya, kata Ranting dengan tegas. Setelah Ranting menuduh Bu Ida sebagai pelaku pembunuhan, situasi di panti asuhan menjadi semakin tegang dan penuh ketidakpastian. Pak Manto, yang telah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres sejak kematian Yunisa, segera memanggil Bu Ida untuk berbicara empat mata. Jenazah Yunisa sudah dimakamkan tanpa adanya pemeriksaan medis atau otopsi, dan Pak Manto merasa khawatir bahwa jika informasi ini tersebar, panti asuhan bisa menghadapi bencana reputasi. Tidak hanya kehilangan donasi yang berharga, tetapi juga kemungkinan ditutup sama sekali, membuat Pak Manto sangat waspada. Di ruang kerja yang sempit dan pengap, Pak Manto memandang Bu Ida dengan tatapan serius. Suara berat dan tegasnya menggema di dalam ruangan, menuntut jawaban yang jelas dan jujur. Dengan nada yang penuh beban, ia menanyakan kebenaran dari tuduhan yang mengarah kepada Bu Ida. Di sisi lain, Bu Ida, yang tampak sangat gugup dan ketakutan, menjawab dengan suara bergetar, mengelak dari tuduhan yang menimpanya. Meskipun ia mengatakan tidak bersalah, ekspresinya dan ketidakmampuannya untuk mempertahankan kontak mata memperlihatkan ketidaknyamanan dan rasa bersalah yang mendalam. Pak Manto mendalamkan napasnya, tanda bahwa beban yang ditanggungnya semakin berat. Ia tahu bahwa mengungkap kebenaran bisa merusak reputasi panti asuhan dan membawa dampak besar. Dengan penuh rasa berat di hati, Pak Manto menyampaikan keputusan untuk tidak melaporkan Bu Ida ke pihak berwajib. Meskipun merasa tidak nyaman dengan keputusan itu, ia meminta Bu Ida untuk mengakui kesalahannya dan meminta Bu Ida untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Bu Ida, dengan wajah yang semakin cemas, akhirnya mengangguk dan mengakui bahwa kejadian tersebut adalah hasil dari suatu kecelakaan yang tidak disengaja. Pak Manto, meskipun merasa curiga bahwa ini bukan kecelakaan murni, merasa harus menjaga kasus ini tetap tertutup. Ia berusaha untuk melindungi citra panti asuhan dan tidak melibatkan aparat penegak hukum. Selain itu, Pak Manto merasa terikat oleh hubungan pribadi, karena Bu Ida adalah keluarga jauh darinya. Dalam pertemuan tersebut, Pak Manto mengingatkan Bu Ida untuk tidak mengulangi kesalahannya dan memperingatkannya bahwa jika kasus ini sampai bocor keluar, dampaknya akan sangat merugikan panti asuhan. Meskipun Bu Ida mengangguk setuju dan meminta maaf, rasa dendam mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Ranting, yang secara tidak langsung menyebabkan situasi ini. Malam itu juga, suasana di panti asuhan menjadi semakin suram. Bu Ida, dengan kemarahan dan dendam yang menggebu, mendatangi gudang sempit tempat Ranting tidur. Dalam kemarahannya,
Bu Ida menyeret Ranting dengan paksa menuju toilet yang pengap dan bau, tempat yang sebelumnya dibersihkan oleh Ranting. Iqbal dan Paula, yang menyaksikan kejadian tersebut melalui jendela kamar mereka, tampak sangat cemas dan khawatir. Di toilet yang kotor dan penuh bau tak sedap, Bu Ida berniat untuk menyiksa Ranting sebagai balas dendam sebelum mengurungnya. Tubuh Ranting dihempaskan ke lantai yang basah dan kotor, sementara Bu Ida menarik lengannya dengan kasar, menjambar rambutnya, dan memaksa kepalanya ke dalam ember berisi air. Ranting meronta dan kehilangan napas saat kepalanya dicelupkan ke dalam air. Setelah beberapa waktu, Bu Ida mengangkat kembali kepalanya, yang kini pucat dan batuk-batuk karena kekurangan oksigen. Namun, Bu Ida tetap mengulangi tindakannya dengan marah, menuduh Ranting sebagai anak setan. Namun, di tengah kekacauan tersebut, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tiba-tiba, kedua lengan Bu Ida terasa lemas, dan matanya melotot dengan ketakutan. Sebuah pisau tajam yang panjangnya sekitar sejengkal orang dewasa telah tertancap di leher Bu Ida. Darah mengalir perlahan dari luka tersebut, dan tubuh Bu Ida ambruk ke lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Ranting terkejut dan tak percaya ketika melihat Intan berdiri di hadapannya dengan senyum dingin yang tidak sesuai dengan situasi. Dengan napas yang masih terengah-engah dan mata yang sembab, Ranting mengusap wajahnya, mencoba mengatasi ketakutan dan kejutan yang dialaminya. Kaki Ranting, yang basah oleh darah yang mengalir dari leher Bu Ida, menambah rasa ngeri yang mendalam. Intan, dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, membantu Ranting berdiri dan mengguyurkan air ke kaki Ranting yang berlumuran darah. Sementara Ranting masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, Intan berkata dengan tenang, menjelaskan bahwa Bu Ida tidak pantas hidup dan akan tenang di neraka. Setelah kaki Ranting bersih, Intan menuntun Ranting keluar dari toilet dan kembali ke gudang tempat Ranting tidur. Di dalam gudang, mereka duduk di atas kasur yang usang sambil memakan roti yang dicuri Intan dari kamar Bu Ida. Saat mereka menikmati makanan tersebut, Intan tiba-tiba memperhatikan boneka kesayangan Ranting, mengagumi keindahan boneka itu dan menyebutkan bahwa Ranting adalah adiknya. Ranting merasa bingung dengan pernyataan itu, karena ia menganggap dirinya sebagai anak tunggal. Intan kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua adalah saudara dari ibu gaib mereka, yang lahir dari pohon kemenyan. Intan mengungkapkan bahwa ia telah disuruh oleh ibu gaib mereka untuk membunuh Bu Ida. Sementara Ranting masih terkejut dengan informasi ini, suara gaduh di atas plafon diiringi oleh tawa cekikikan seorang wanita mengundang perhatian mereka. Intan dengan senyum aneh memberitahukan bahwa sosok kuntilanak yang muncul adalah ibu mereka. Ranting, yang merasa ketakutan, memegangi lengan Intan. Namun, Intan melepaskan genggaman Ranting dan menghampiri sosok kuntilanak, memeluknya dengan penuh keakraban. Sementara itu, Ranting meringsut ke pojokan, memeluk boneka kesayangannya dengan gemetar. Di luar, terdengar teriakan dari orang-orang yang menemukan mayat Bu Ida, menandakan bahwa kejadian ini telah diketahui banyak orang. Ranting beranjak dari gudang dan melihat kerumunan orang yang sudah berkumpul di pintu masuk toilet. Mayat Bu Ida digotong keluar, sementara Pak Manto tampak sibuk dengan teleponnya, mungkin menghubungi polisi. Di tengah kerumunan yang semakin ramai, Intan menyentuh pundak Ranting, membuatnya terkejut. Intan kemudian mengungkapkan niatnya untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Ranting dengan cepat meminta Intan untuk tidak melakukannya, tetapi Intan malah berjalan menuju tengah kerumunan, menarik lengan Pak Manto, dan membisikkannya bahwa dialah yang telah membunuh Bu Ida. Mendengar pengakuan Intan, Pak Manto terlihat sangat terkejut dan bingung. Wajahnya memucat seiring dengan penjelasan yang disampaikan oleh Intan, yang mengaku telah membunuh Bu Ida. Pak Manto segera memutuskan untuk membawa Intan ke dalam ruang kantornya untuk menyelidiki lebih lanjut kronologi kejadian tersebut. Dalam ruangan yang sempit dan pengap itu, Pak Manto bertanya secara mendalam, memastikan semua detail yang disampaikan oleh Intan. Intan bercerita dengan penuh kejujuran, tanpa menambahkan satupun kebohongan. Tidak lama kemudian, Ranting juga dipanggil ke kantor. Ranting menceritakan pengalamannya tentang penyiksaan yang dialaminya dari Bu Ida akibat tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Setelah mendengar pengakuan dari Intan dan Ranting, Pak Manto merasa langkah terbaik adalah membawa Intan ke rumah sakit jiwa untuk evaluasi lebih lanjut. Intan diduga mengalami kelainan jiwa yang menyebabkan perilaku ekstremnya. Sementara itu,
situasi di panti asuhan semakin memburuk. Tidak hanya Bu Ida yang bersikap kejam terhadap anak-anak, tetapi beberapa pengasuh lainnya juga menunjukkan perilaku kasar. Salah satu pengasuh yang menjadi sorotan adalah Pak Dery, pengasuh gedung Blok A, yang bertanggung jawab atas 10 kamar di area tersebut. Ranting sering menyaksikan Pak Dery memukul anak-anak, dan kekejaman itu membuatnya sangat marah. Pada suatu siang, saat Pak Dery sedang tidur di kamarnya, Ranting memutuskan untuk bertindak. Dengan langkah hati-hati, Ranting memasuki kamar Pak Dery sambil memegang sebuah obeng yang dicurinya dari gudang. Ranting merasa terinspirasi oleh tindakan Intan dan ingin menunjukkan keberanian yang sama. Di hadapan lelaki berusia 40 tahun yang dikenal suka memukul anak-anak ini, Ranting merasakan campuran rasa takut dan tekad. Dengan tangan bergetar, Ranting menusukkan obeng itu ke leher Pak Dery, tepat di atas tenggorokan. Pak Dery terbangun dengan terkejut, matanya melotot penuh ketakutan saat darah mulai mengalir dari luka di lehernya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak dengan stabil. Dalam kondisi kejang dan kehilangan napas, Pak Dery akhirnya ambruk ke lantai dan tewas seketika. Napas Ranting terasa berat dan terengah-engah, keringat membasahi wajahnya saat ia melihat tubuh Pak Dery yang tergeletak di lantai. Dengan gemetar, ia mencabut obeng yang masih berlumuran darah dari leher Pak Dery. Ranting segera menuju kamar mandi yang kebetulan terletak di dalam ruangan itu, membersihkan obeng dengan tangan yang bergetar. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan jejak dan memastikan aksinya tidak terungkap. Meskipun beberapa orang di panti sudah mulai resah dan ketakutan, Ranting masih memiliki beberapa target yang ingin dihabisinya, termasuk Pak Manto, ketua yayasan. Setelah insiden tersebut, Ranting dipindahkan dari gudang ke kamar yang lebih layak, dan ia juga mulai bersekolah. Di sekolah, Ranting menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan anak-anak lainnya. Kecerdasannya melampaui batas usia yang wajar. Ia bahkan sudah bisa membaca dan menulis sebelum diajarkan oleh gurunya. Para guru di sekolah heran melihat kemampuannya yang luar biasa. Mereka mengira ada yang mengajarkan Ranting secara khusus di panti asuhan, padahal kenyataannya, Ranting tidak pernah belajar dari siapapun. Kecerdasan Ranting terlihat jelas dalam segala aspek, terutama dalam berhitung. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelas dan sering diminta maju ke depan papan tulis untuk menyelesaikan soal. Bahkan, para guru kadang-kadang harus melarang Ranting untuk maju lagi agar memberikan kesempatan kepada siswa lain. Belakangan ini, Ranting masih terus mencari cara untuk membunuh Pak Manto, yang tinggal di rumah yang terletak cukup jauh dari kompleks panti asuhan. Setiap kali Ranting melihat mobil Pak Manto meninggalkan panti, ia mencatat arah perjalanan mobil tersebut yang selalu menuju ke arah timur. Ranting sangat bertekad untuk menghabisi Pak Manto sebagai bentuk balas dendam karena Bu Ida tidak diadili setelah kematiannya. Ketika Ranting sedang melamun dan merencanakan aksi berikutnya, ia tiba-tiba tersentak oleh suara Budila, guru matematika, yang memanggil namanya. Budila meminta Ranting untuk mengerjakan soal di papan tulis. Meskipun Budila telah meminta murid lain untuk menyelesaikan soal sebelumnya namun semuanya salah, kali ini ia sengaja meminta Ranting maju karena dia melihat anak itu tampak melamun sejak pagi. Di kelas yang terdiri dari 20 murid, Ranting yang duduk di bangku paling belakang melangkah maju dengan tenang. Mengambil sebatang kapur yang tinggal setengah dari tangan Budila, Ranting dengan mudah menyelesaikan soal pengurangan yang ditulis di papan tulis. Budila tersenyum bangga dan memuji Ranting dengan tepuk tangan, sementara Ranting kembali ke tempat duduknya. Namun, saat itu juga, Ranting mulai mendengar suara yang menggema di kepalanya, suara seorang wanita yang tidak bisa ia identifikasi. Sensasi mual menyergap perutnya, seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk keluar. Dalam keadaan panik, Ranting menutup mulutnya dengan telapak tangan kanan dan berlari keluar dari kelas menuju toilet sekolah. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi dahi dan lehernya. Perasaannya mual semakin menjadi-jadi, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Panik melanda saat ia menyadari bahwa rasa tidak nyaman itu seolah berasal dari butiran keras sebesar bola bekel yang menempel di perutnya. Dengan penuh kepanikan, Ranting mulai meraba dan memijat perutnya dengan sekuat tenaga, berusaha mengusir benda yang mengganggu itu. Di luar, suara Budila yang lembut dan penuh kekhawatiran terus-menerus memanggil namanya, disertai ketukan lembut pada pintu toilet yang terkunci dari dalam.
Namun, terlepas dari usaha Budila, Ranting tetap tidak memberikan jawaban. Di tengah ketegangan itu, mual yang dirasakannya memuncak dan menyebabkan muntah yang sangat aneh. Bukannya makanan atau cairan, melainkan batu-batu kemenyan yang tampak tidak pada tempatnya. Dengan bingung dan takut, ia membuang batu-batu tersebut ke dalam tong sampah yang terletak di sudut ruangan. Dengan bergetar, ia akhirnya menjawab, memastikan Budila bahwa dirinya baik-baik saja, sambil membasuh wajahnya. Namun, ketika ia menoleh ke cermin kecil di dinding, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Sosok kuntilanak muncul di belakangnya, menyebabkan Ranting berbisik ketakutan, suara lembutnya tersendat. Pada pagi itu, mobil Pak Manto memasuki halaman panti asuhan, dan Ranting memperhatikannya dari kejauhan dengan rasa marah yang mendalam. Melihat mobil itu, wajah Ranting seketika berubah menjadi kemerahan karena amarah yang terpendam, mengingat tragedi yang merenggut nyawa temannya. Setelah Pak Manto keluar dari mobil dan melangkah menuju panti, Ranting melihat kesempatan. Dengan cepat, ia mendekati mobil tersebut dan menemukan bahwa pintu mobil ternyata belum terkunci. Dalam sekejap, sebelum sistem penguncian otomatis berfungsi, Ranting sudah berada di dalam mobil, berbaring di bawah kursi baris kedua. Ia merasa semangat yang tidak terlukiskan oleh kata-kata, seolah telah berhasil meraih kemenangan kecil atas musuhnya. 2 jam kemudian, saat Pak Manto kembali ke mobil, tanpa mencurigai apapun, ia menyalakan mesin dan melaju meninggalkan halaman panti. Dalam perjalanan, ia menyalakan radio untuk mendengarkan musik dangdut kesukaannya, melodi yang menyenangkan hatinya. Mobil itu melaju melewati pertokoan yang ramai dan memasuki area perkebunan, di mana jalanan menanjak tajam. Dari posisi tinggi di perbukitan, Pak Manto dapat melihat pemukiman warga di bawahnya, jalanan yang sepi dan tenang. Meskipun jalanan sepi, ia terus mengemudi dengan kecepatan stabil, menikmati pemandangan yang terbentang di depannya. Tiba-tiba, dari kursi belakang mobil, Ranting muncul secara mengejutkan. Dengan gerakan cepat dan penuh niat, ia melompat ke arah Pak Manto, menutup pandangannya dengan tubuh mungilnya. Mobil yang melaju dengan stabil kini oleng dan tidak terkendali. Dalam kekacauan yang terjadi, mobil itu menabrak trotoar di tikungan dan terjun bebas ke dalam jurang yang dalam dan mengerikan. Selama mobil melayang di udara, Ranting dapat melihat ekspresi ketakutan yang mendalam di wajah Pak Manto, sementara ia sendiri tertawa dengan penuh dendam, menyentuh wajah Pak Manto sambil berbisik penuh kebencian, "Mati." Ketika mobil itu akhirnya menghantam bebatuan di dasar jurang dan meledak dengan dahsyatnya, api yang menyembur ke langit dan asap yang membumbung tinggi menandakan kehancurannya. Mobil yang hangus terbakar meninggalkan puing-puing yang menyala-nyala. Mendengar ledakan yang keras, warga sekitar bukit segera berlari menuju lokasi kejadian, tertarik oleh tragedi yang terjadi. Kecelakaan itu menjadi tontonan yang mengundang rasa ingin tahu. Namun, di tengah kobaran api, Ranting muncul dengan pakaian yang compang-camping, sebagian hangus terbakar, dan wajahnya hitam karena asap. Meskipun dalam keadaan mengenaskan, ia tersenyum buas, memicu kekaguman dan keheranan di antara warga. Terlihat seperti keajaiban, mereka terkejut dan berseru. Sebulan kemudian, di panti asuhan Bening Kasih, seorang pengasuh memuji kepintaran Ranting, yang selalu menjadi anak yang menonjol di antara yang lain. Seorang wanita berpakaian mewah, dengan rambut sebahu dan cincin berlian di jari manisnya, menanyakan nama Ranting. Dengan senyuman lembut, wanita itu mengelus rambutnya, sementara Ranting menyentuh wajahnya dengan ragu-ragu. Ia menjelaskan bahwa boneka yang dibawanya adalah pemberian orang tuanya, dan dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa wanita itu mirip dengan ibunya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, wanita itu menghela napas panjang dan kemudian berdiskusi dengan suaminya serta pengurus panti asuhan mengenai niatnya untuk mengadopsi Ranting. Suami wanita itu menunjukkan senyum persetujuan, dan para pengurus panti juga menyetujui keputusan tersebut. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan, dan Ranting diharapkan memiliki masa depan yang lebih baik di bawah perawatan orang tua barunya. Sementara itu, jauh dari panti asuhan, Intan berada di rumah sakit jiwa, di mana ia menjadi sumber masalah dan kekacauan. Seringkali, Intan mencelakai orang-orang yang tidak disukainya dengan cara yang licik dan kejam, tanpa ada yang menyadari tindakannya.
Salah satu tindakan terbarunya adalah membunuh seorang suster yang merawatnya dengan penuh kebencian. Dengan cerdik, Intan meracuni suster tersebut menggunakan pembersih kloset, merancang kejadian tersebut seolah-olah merupakan bunuh diri. Kedua anak tersebut, Intan dan Ranting, terlahir dari batang pohon kemenyan dan memiliki hubungan dengan dunia gaib, di mana mereka memiliki ibu gaib berupa kuntilanak yang selalu mengawasi dan melindungi mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Jika suatu saat kalian bertemu dengan mereka, pertanyaan yang harus dijawab adalah apa yang akan kalian lakukan menghadapi keberadaan mereka yang penuh misteri dan kegelapan.